67 ya. Di 3 Mulk ayat 67. Nggak ada ditulis tapi ada kecil di sini. Ini tentang teguran Allah bahwa kebanyakan manusia tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Ya, ini teguran Allah juga. Ya. Kemudian kalimat berikutnya, nan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol ila akhir hadis. Ibnu Mas'ud menuturkan bahwa salah seorang pendeta Yahudi datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Muhammad, sungguh kami menjumpai dalam kitab suci kami bahwa Allah akan meletakkan langit di atas satu jari Allah, pohon-pohon di atas satu jari Allah, air di atas satu jari Allah, tanah di atas satu jari Allah, seluruh makhluk di atas satu jari Allah." Maka Allah berfirman, "Akulah penguasa." Tatkala mendengarnya, tersenyum Nabi Muhammad sehingga tampak gigi gerigi beliau karena membenarkan ucapan pendeta Yahudi tersebut. Kemudian beliau membacakan firman Allah dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat nanti. Alhamdulillah, sugeng rawuh Prof Jainal, mohon izin Prof. Ya, ini. Jadi orang pendeta Yahudi itu kan dia juga mempelajari kitab Taurat, Injil ya, kitab mereka. Dia juga punya kitab wahyu dari Allah. Cuma sekarang ini kitab mereka ini sudah tidak asli lagi. Sebagian masih ada yang benar, sebagian sudah dirubah sesuai dengan apa? Nafsunya. Berbeda dengan Al-Quran. Kitab-kitab suci sebelumnya sudah dirubah. Tapi kalimat ini yang disampaikan oleh pendeta Yahudi itu Rasulullah membenarkan bahwa dia mengatakan bahwa Allah akan meletakkan langit di atas satu jari. Allah akan meletakkan air di dalam satu jari dan seterusnya, dan bumi dalam genggamannya. Bumi dalam genggaman Allah. Maka ini sebetulnya kalau kita berhari raya itu kan selalu takbir, kita diajari takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, lebih besar daripada ciptaannya. Alam semesta ini bagi Allah hanya dalam genggamannya. Alam semesta. Nah, alam semesta ini seberapa? Ya, nanti kita jelaskan di sini. Tadi pastor ya, dan orang Yahudi ini mengatakan Allah itu ini dalam genggaman Allah ya. Ini jadi dikatakan oleh pastor tadi, langit itu ada di jari Allah, air di jari Allah, tanah di jari Allah, semua makhluk manusia ada di jari Allah. Nah ini maha agungnya Allah. Kemudian Rasulullah tatkala mendengar ceritanya pastor itu, kemudian Rasulullah tersenyum, atau tersenyum, dan Allah kemudian menyampaikan firman-Nya yang tadi kita baca, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah pada hari kiamat nanti. Ya. Kita di ayat-ayat berikutnya. Wa fi riwayatin Muslim bal jibal wa sajara ala isbah thumma yahuzu bunna wa yaqulu ana malikun. Ya. Disebut dalam riwayat Muslim, gunung-gunung dan pohon di atas satu jari, kemudian digoncangkan Allah yang berfirman, "Akulah penguasa, akulah Allah." Maka karena Allah Ta'ala
mengingatkan kepada kita. Bisa jadi seperti gempa zaman sahabat itu. Kalau gempa itu bukan ini karena begini langsung sebetulnya sujud mengakui banyak melakukan kesalahan. Kemudian di dalam pengakuan ini disebut tentang alam semesta, bahwa saya bacakan beberapa yang penting, bahwa langit itu 7. Nah, ini hadisnya yang saya share di grup ini. Langit itu sampai 7. Langit itu. Antara kita menuju langit pertama ini jaraknya 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Ada yang mengatakan perjalanan sinar, ada juga yang mengatakan seperti itu ya. Jadi kalau melihat sampai 500 perjalanan, misalnya menuju ke bulan saja yang pernah dilakukan, jaraknya itu 384, rata-rata 384 400 km itu menuju bulan. Itu hanya sebagian kecil aja, mungkin bahwa ada di langit pertama, termasuk matahari. Jaraknya 500 tahun ini nanti ada penjelasan sangat sudah kita nggak mampu untuk. Ini dari langit 1 ke langit 2, jaraknya menuju langit 2 500 tahun perjalanan. Kemudian dari langit 2 menuju tebalnya langit 2 500 tahun perjalanan. Langit 2 menuju langit 3 500 tahun perjalanan. Setiap hari tebalnya juga 500 sampai 7 langit. Di atas 7 langit itu masuk ke namanya kursi Allah. Jaraknya dari langit 7 menuju kursi Allah itu 500 tahun perjalanan. Tebelnya kursi Allah juga 500 tahun perjalanan. Di atasnya kursi Allah ada lagi yang disebut samudra Allah. Itu isinya air, samudra, air semua yang melimpah, air semua, samudra. Itu jaraknya dari kursi Allah ke samudra Allah juga 500 tahun perjalanan. Tebelnya kursi Allah 500 tahun perjalanan. Di atasnya kursi dan samudra juga jaraknya. Di atasnya samudra baru arsy Allah. Ini merupakan makhluk yang terbesar adalah arsy Allah. Allah berada di atas arsinya, di atas arsinya. Nah kemudian kalau begitu mana? Kalau seperti Sidratul Muntaha tempatnya di mana? Surga tempatnya nanti di mana? Nanti ada penjelasan. Itu baru alam semestanya saja. Jadi kalau Sidratul Muntaha dalam keterangannya itu di atas dari langit ketujuh menuju pada kursi Allah. Karena Sidratul Muntaha itu batas yang hanya mampu dilalui oleh orang-orang rohnya orang-orang yang beriman, termasuk terakhir adalah Nabi Muhammad SAW itu bisa masuk kepada Sidratul Muntaha. Dan malaikat Jibril setelah itu Sidratul Muntaha di atapnya Sidratul Muntaha, malaikat Jibril sudah tidak bisa. Di Sidratul Muntaha ini posisinya di langit ketujuh, akhir langit ketujuh. Nah, jamaah sekalian, bahwa ternyata alam semesta ini kita tidak mungkin lagi ilmu kita untuk mencampur. Ilmu Allah apabila tanaman-tanaman ini sebagai penanya, samudera sebagai airnya, maka tidak akan dapat menulis atau menuliskan ilmu Allah. Tidak mungkin memenuhi ilmu Allah. Walaupun dilipatkan lagi, tidak mungkin akan menulis ini. Oleh karena itu, jamaah sekalian, sebenarnya kita memang belum dapat mengagungkan nama Allah dengan sebenar-benarnya, walaupun kita ini juga terus berusaha, termasuk pengajian ini mengenal Allah dengan nama-nama Allah. Nama Allah berapa? Yang kita ketahui hanya 99.
Yang itu yang ada penjelasannya Quran dan hadis. Tetapi kemungkinan Allah masih ada nama-nama Allah yang mulia lagi di luar 99. Dan itu sudah sangat, kita masih sangat kurang berterima kasih kepada Allah, mengagungkan kepada Allah dan seperti itu. Dan kita banyak melakukan suatu pelanggaran. Mudah-mudahan jamaah sekalian kita kembali kepada tauhid, kepada tauhid. Tadi malam saya ingatkan juga pelanggaran tauhid yang sering sekarang ini adalah menggantungkan gelang di tangan atau sejenisnya, atau dicakar atau dibelandar, menggantungkan atau membuat lingkaran. Kalau menggantungkan namanya tamimah, itu termasuk muslim, faktor asal itu muslim. Nah, Rasulullah mengatakan pada hadisnya, kamu ada gelangnya apa ini pada seorang laki-laki kayak emas gitu. Ini untuk menolak penyakit atau penyembuhannya. Lepas, kalau kamu tidak mati, belum dilepas, kamu tidak akan bahagia selama-lamanya. Artinya kamu akan masuk neraka. Kalau mati masih memakai gelang. Dan tujuannya memang untuk keselamatan, untuk ini. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu, dulu banyak di antara kita rumahnya digantung pari misalnya. Itu termasuk tamimah. Kalau tujuannya supaya rumahnya, keluarganya tenang dan sebagainya, maksudnya seperti itu termasuk juga suatu dosa yang besar. Kita mohon ampun kepada Allah sebelum kita meninggal, ya, kita termasuk jangan sahabat itu benar-benar mengingatkan saudaranya yang melakukan seperti itu. Misalnya benang kadang ada sakit, pakai tali apa gitu di jempolnya diikat, biar sakitnya enteng, itu masuk juga ya faktor asal. Ini banyak di antara kita perlu taubat kepada Allah Subhanahu. Karena demikian saya kembalikan pada yang mendatang. Terima kasih Pak Ustaz. Coba sebentar.